Kalau off-road kan kadang butuh momentum. Betul. Kalau lo gasnya kurang ya kehilangan momentum malah susah hidup lo. Dan biasanya kalau hidup lo susah lo nyusahin temen lo. Dan kalau di off-road dalam sebuah tim mau semuanya Superman, satu bawa badut gitu ya. Ini badut ini bisa membuat semua Superman itu jadi badut. Halo, ketemu lagi sama gue Wisnu Gareng dan Gue dari Sinatria dalam bacot. Yes, obrolan cerita anak motor ini episode ke-7 kalau nggak salah ya. Iya, ke-7. 6 atau 7 lah. Ke-7 dan udah ada Ketua Rory. Apa tuh Rory? Ntar aja lu tanya sama orang yang ada sebelah gue. Doni Hendaris. Yes. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat ya. Sehat. Udah berapa bulan nggak naik motor? 2 bulan lebih. Hampir masuk 3 bulan. Aduh, pusing. Jadi yang kemarin ini anak-anak motor pada keluar nggak ikutan? Enggak. Sebagai ketua kasih contoh yang baik ya, walaupun anggotanya berhamburan. Nggak jelas pada kemana itu. Jadi Sabtu kemarin sebelum hari ini kita take itu peak ya, Bo? Wih, Banyak banget. mau Banyak yang naik. aspal ya, adventure sampai yang off road, yang enduro itu keluar semua Keluar kayaknya. semua. Semua jalur macet Semua katanya. jalur macet. Gila, hari itu udah kayak lebarannya biker, men. Dan hari Seninnya Ya. keluar statement sih Ya. dari kepolisian lalu lintas tuh. Jadi memastikan tidak ada lagi gerombolan biker seperti hari Gerombolan tuh kayaknya bejat banget gitu. Emang gerombolan. Sebenarnya kecil-kecil, boy. Iya. Tapi banyak. Iya, tapi Yang tadi kita bahas kan. Jadi kayaknya nih mindset orang semuanya sama, ya kan? Kayak mau mudik. Gue jalannya malam aja karena lalu lintas pasti lebih sepi gitu kan. Ternyata semua orang keluar malam. Lu tengah malam macet-macetan gitu ya kan. Kemarin semua orang mikirnya kita nggak usah bilang-bilang, grup kecil aja ya kan, paling banyak 10 motor. Kita keluar nih, nggak ada yang posting-posting. Di jalan ternyata semua orang keluar. Cuma 10-10, boy ya. Cuman jadi 3.000. Tapi mudah-mudahan ini sebenarnya satu hal yang ironis sih. Iya, ironis sih. Di tengah pandemi, lagi ajan kita. Lagi aja. Ini kocak sih sebenarnya, kocak tapi ironis, ya kan? Semua orang keluar, ya kan? Iya, boy. Dalam situasi pandemi kayak gini mungkin ya apa ya, relaksasi kali ya. Kita butuh refreshing. Rata-rata setelah dari mereka kan 3 bulan, boy, kan 3 bulan nggak naik motor. Nah kemarin jadi momentum. Ya mudah-mudahan kita berharap sih semua baik-baik aja. Karena yang ditakutin kan terjadi klaster baru nih. Transmisi. Gigi berapa, Pak? Tapi kan kita juga main. Iya. Kemarin tuh gue, Darius, Ibnu Jamil, Rizky Bun berempat. Sebenarnya berlima, cuma rontok 1. Dan ada lagi sekitar 10 motor bareng sama kita kan. Iya. Itu kita kira terpisah dan kita jalan sendiri, boy ya. Jalan sendiri. Berempat. Iya, dan kita melihat satu realita lah bahwa setiap tempat itu kondisinya beda-beda, termasuk tempat yang kita singgahi juga gitu. Ada bapak-bapak datang minal aizin, main salam-salaman nggak pakai masker. Kita gitu udah nahan kan. diri Udah agar jaga enggak. jarak udah gitu. Kita nggak pengen bersentuhan, tapi Iya. mereka yang ngajakin Mereka campuran. malah berinteraksi sama kita ya. Kita akhirnya juga Mau ya nggak udah, mau. mau nggak mau gitu, dan berharap ya semuanya baik-baik Baik-baik aja ya. aja. Iya. Oke, di bacot kali ini kita udah di welcoming, wis. Di welcoming tuh Diterima. apa bahasa Indonesia? Diterima ya. Sudah diterima berkunjung ke rumahnya Om Doni nih. Doni Hendaris. Yes, Om Doni ini adalah ketua dari Rory, Royal Riders Indonesia. Yoi. Widih. Serem ya kayaknya. Kayaknya tua banget ya gue. Iya gitu. Karena kan motor yang Motor dipakai tua. Rory, motor baru. Motor baru, Mau gaya tua. penampilan tua. Klasik. Klasik. Padahal gue masih 28 tahun. Dua bohong banget lu. Gak percaya. Gue terbalikin. Kalau gitu lu masuk ke jalur. Don, apa kabar, Don? Alhamdulillah sehat. Baik ya? Baik. Gila lu, kuat lu. Iya. Kuat, bukan kuat naik motor, kuat nggak naik motor. Iya. Gak suka naik gue di garasi, diem aja duduk foto-foto sambil dipanasin. Ini Doni menarik, boy, Yes. karena dia bisa mewakili orang-orang yang berangkat menyukai motor, bukan dari kayak contohnya kayak lu lah, Ya. dari belia udah main motor, Iya, udah kenal motor. iya. Nah, Doni ini mewakili menurut gue teman-teman penyuka motor Ya.
Asem dong kalau cuka. Iya. Pencuka motor, yang ngasemin motor. Itu bukan dari periode yang zaman prasejarah dia udah naik, enggak. Iya. Jadi baru loh ya. Iya, baru. Tapi begitu dapat. Karena mungkin sebagian besar mungkin punya keinginan tapi belum sempat. Tapi karena pengaruh sosial media, ada exposure yang didapat di situ, terus dari pertemanan akhirnya mencoba lah. Ketularan. Iya, kena racun. Nah, lu mau tahu nggak gimana ceritanya? Masih belia banget kalau ukuran motor, cuma karena intens. Ya. Jadi bahkan dinobatkan sebagai ketua Rory kan. Wih, itu dia. Jadi buat Bukan gue main. sih anak motor tuh bukan mesti secara tradisi lu dari kecil udah biasa naik motor kemudian bisa jadi anak Semua motor. bisa jadi anak Bisa, motor, bebas iya. banget. Bebas Iya. banget. Iya. Yang penting money politik. Enggak. Don, jadi gimana Don? Lu bisa cerita nggak gimana? Gua totally yang bener-bener seneng naik motor itu baru 3 tahun ke belakang lah, nggak nyampe belum 3 tahun. Ya baru banget. Karena dulu gue bukan anak motor, bener-bener anak angkot gitu. Kalau nggak kemana-mana naik mobil gitu. Iya. Bener-bener nggak suka naik motor lah. Kenapa Gua waktu itu lu berpikir tentang motor? Enggak, gue emang orang rumahan, orang yang nggak seneng keluar traveling gitu nggak Berarti sebelum mulai motor itu juga nggak ikut komunitas mobil, Enggak. sepeda gitu, enggak ya? Yang kendaraan nggak pernah. Memang gue itu senengnya military looks gitu, jadi gue main airsoft sebelumnya. Oke. Jadi gue seneng yang militer lah gitu. Kalau yang Pantesan di rumah mulu ya? iya, Banyak yang nyariin kayaknya. jadi nggak terlalu suka yang gitu. Nah kebetulan IMS 3 tahun lalu, bini gue lagi gawe di situ, gue antar jemput tuh. Oke. Terus gue lihat tuh ada motor ijo, army look kan. Yoi. Wah, gila keren banget nih motor taktikal gitu loh. Apaan sih gue nggak tahu motor apa itu. Malamnya gue browsing, lihat cari-cari, oh itu motor Royal Enfield. Apa sih motor Royal Enfield? Oh ternyata dibikinnya di India, bla 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 bla. Historicalnya dari Inggris, dulu pernah dipakai di Perang Dunia Kedua dan lain sebagainya. Dari situ mulai suka tuh. Ini lucu nih Lu motor. belum pernah ngerasain event gitu ya? Baru-baru. Jadi jatuh cintanya tuh lu ngelihat fisiknya ya? Gue dulu punya apa ya? Vario paling. Ya. Ya metik-metik gitulah. Motor urban gitu ya. Ya buat beli rokok doang gitu ya. Nggak bener-bener seneng touring gitu, nggak suka gue panas gitu kan. Nah ngelihat motor hijau gitu gue tertarik, nih lucu nih gitu kan. Kan beberapa hari tuh nganter bini terus tiap hari ngeliatin mulu. Akhirnya ngerengek lah mau bini. Dari pandangan pertama mulai resep kayaknya gitu ya. Ini lucu nih motor ya kan. Ngerengek sama bini. Bini aja kaget. Serius lo mau beli motor gitu? Awalnya kita mau beli mobil ya, mobil buat bini gitu kan. Pas yakin lo mau beli motor? Iya yakin. Udah. Akhirnya hari terakhir tuh gue inget banget, hari terakhir kita belilah motor itu. Motor nyampe gue bingung itu motor diapain, mainnya gimana, temennya siapa nggak tahu gue. Gila. Iya. Tapi Terus gue browsing. Bini lu nyesel nggak? Nah, ini Tahu gitu nggak usah dianterin, gue berangkat sendiri. Rugi. Nah ini lucunya Om. Jadi selama ini tuh bini gue tuh orangnya seneng traveling. Oke. Dulu dia lagi kuliah tuh anak gunung dan lain sebagainya. Senangnya traveling, gue nggak suka. Jadi nggak pernah klop nih. Nah karena ada motor ini akhirnya klop hobinya. Dia traveling, gue riding gitu. Jadi ketemu. Mulai harmonis hubungan ya. Iya. Selama ini diam-diaman, di kamar diam-diaman aja. Gitu. Iya, lucunya akhirnya ketemu hobi yang sama. Ya, maksudnya synchronize gitu kan, ketemu. Ya dia makanya support banget sampai sekarang. Tapi bini lu sendiri diboncengin naik motor itu biasa nggak sih? Sebelum lu nggak biasa juga. Nggak biasa juga. Dia nggak pernah jalan. Jadi ngedapetin rasa naik motor diboncengin itu baru sama lu gitu. Bener-bener sama gua. Kemana itu waktu itu lu jalan pertama? Pertama sih ke Bandung. Oh, ya? Gua, sendiri? Berdua bini Ya, berdua boncengan gitu ya. Ke Bandung, coba berapa kali ke Bandung terus lihat cari curug-curukan lah, apalah. Ketemu terus akhirnya yang riding jauh Jakarta Jogja waktu itu sama bini gua. Berdua aja ya. Berdua. Kapal keren sih. Pacaran lagi ya kan. Akhirnya gila sekarang. Kemarin ke Bromo yang bareng anak Rory dia ikut. Jadi ya seneng tuh denger cerita begitu tuh. Ternyata motor bisa menyatukan, bisa
Iya kan? Nggak bikin Karena cemburu kan banyak juga yang bikin cemburu boy ya. Biasanya iya kalau denger motor itu problem gitu kan. Beli motor diumpetin, titipin tempat orang gitu kan. Ini belinya Nggak bareng ngaku. lagi. Gue tahu tuh ceritanya siapa tuh. Ini belinya bareng belajar sama istri, sama pasangan, habis itu ridingnya bareng juga. Wah, ini top nih. Harus belajar loh. Dan totally gue dari bener-bener nggak bisa bawa motor gede segede itu ya. Ya gue anggap gede ya kalau RE gitu karena gue belum pernah pakai motor gede itu. Tapi ini gue pernah riding sama lu ya. Jadi gue pernah riding sama Doni Jakarta sampai Bromo, sampai Bali. Ya, kita mampir di Bromo terus masuk ke Bali. Beberapa kali kan gue di belakang gitu merhatiin rombongan. Gue pikir dari gayanya dia bawa, jadi postur bawa motornya itu benar boy. Tangannya terbuka, sikunya ditaruh di tinggi gitu. Terus ininya lurus rata, rapi gitu. Gue pikir anak lama main motor, jadi benar-benar telaten. Jadi kapan dia harus ngambil, terus kapan dia masuk, kapan nungguin temen dulu sampai safe dia baru masuk gitu. Dari ngelihat posturnya dia bawa motor, gue pikir lu orang udah lama main. Dari mana lu bisa pelajarin? Nyolong ilmu dari orang-orang kayak lu lah. Jadi sebelum lu perhatiin dia perhatiin lu dulu. Gue ngikut di belakang. Tapi benar, itu kalau gue selalu bilang sampai sekarang itu fungsinya teman, itu fungsinya komunitas karena kita bisa tahu, bisa belajar dari teman-teman yang lain. Dari yang gue nggak bisa bawa motor sama sekali, yang gue itu tahu nggak dulu pernah dipanggilnya Doncak, Doni Tanjakan. Wih. Oh ya? Bukan karena jago, karena takut. Takut tanjakan. Gue riding pertama sama teman-teman Rory itu ke Curug Nangka. Curug Nangka. Cunang. Sebelum Cunang tuh ada tanjakan yang ada vihara terus naik lagi kan. Iya, betul. Nah, di situ. Betul. Kita main ke situ. Pas anak-anak naik, wong, gue berhenti di bawah. Gue ngeliatin dulu yang lain. Oh, aman, baru gue naik. Lu gak pernah mengambil inisiatif ya? Enggak. Gobloknya ada yang videoin gue dari belakang. Jadi ketahuan gue ketakutan. Dari situlah muncul nama. Iya, gue sempat dipanggil dari tanjakan karena nggak berani naik. Jadi ya itu bener-bener dari gue nggak berani naik tanjakan dikit aja nggak berani. Aspal lu padahal. Aspal ya. Aspal. Ya namanya nggak berani ya. Takut ya takut gitu. Karena belum pernah itu gitu. Tapi begitu nyoba enak kan? Itu salah satu. Nah ya itu makanya kita harus punya teman khususnya riding biar kita ada yang bantuin, ada apa gitu loh. Mana tanjakan sama turunan lu lebih takut mana? Turunan lah. Gemes gue kalau turunan. Dan itu bisa diomongin sama orang yang jam bermotornya cukup panjang. Jadi kalau yang jam motornya belum terlalu panjang, rata-rata bicaranya adalah tanjakan boy. Iya kan? Umum tuh boy. Wah, anjir nanjak tinggi banget gitu. Susah nih, gak kuat nih gear berapa nih pakainya gitu kan. Terus kalau turunan baru dia ngerasain ketika dapat turunan terjal, dia nggak nanyain gearnya, bisa berhenti nggak? ini kampret nih. Kalau jalan sama orang ini, mana kamera? Kalau jalan sama orang ini, mau turunan mau tanjakan suruh gas, kan geblek. Turunan gas. Gas. Iya gas dong, jangan rem, gas. Anjing turunan begitu. Itu tut gak tadi? Enggak. Sama. Dan gue juga pernah kok, gue aja digituin sama dia. Gue digituin sama dia. Gue udah tahu boy, gue tuh boy. Malam itu udah tahu lah boy. Nggak mungkin nih teknis gue naikin gitu dengan motor yang ada gitu, nggak mungkin. Jadi gue bersikukuh. Tapi polemik loh boy sebenarnya. Di kepala gue tuh polemik, ini akan jadi story gue nih. Untuk pertama kali di sebuah turunan motor nggak gue naikin, dituntun. Iya, itu polemik. Ada tuh di GoPro gue. Nggak usah, di kamera ini juga ada. Gitu. Tapi memang kita nggak bisa maksa, kita harus ngeliat kan boy. Iya. Motor kita, skill kita yang tahu daripada orang lain. Dan sebagai teman yang baik, gue cuma bisa support. Naikin om, jangan dituntun. Terusin sampai bawah. Sama kalau anak trail tuh begitu ya. Itunya tuh kodenya tuh cuma satu, gas aja udah. Gas aja. Mau gimana gas aja, kan geblek ya. Iya, emang begitu sih. Emang harus. Iya, akhirnya gue tahu ternyata memang gas. Digas. Karena yang membuat kita jatuh gitu. Kalau yang menganggap kita di dua roda, yang membuat kita jatuh karena tidak ada pergerakan. Iya. Ya yang lo bilang ban belakang. Apalagi kalau ban belakang nyusul ban depan. Iya. Kalau off road kan kadang butuh momentum. Betul. Kalau lo gasnya kurang ya kehilangan momentum, malah susah hidup lo. Dan biasanya kalau hidup lo susah, lo nyusahin temen lo.
Dan kalau di off road dalam sebuah tim mau semuanya Superman, satu bawa badut gitu ya. Ini badut ini bisa membuat semua Superman itu jadi badut. Gitu. Balik lagi. Ini dari mulai akhirnya beli motor, akhirnya mulai jalan, ketemu sama komunitas sampai akhirnya terciptalah Rory dan terpilih sebagai ketua. Boleh sebenarnya Rory share nggak? udah ada sebelum gue masuk ya, karena ya 1 tahun 6 apa 8 bulan. Karena kalau 3 tahun yang lalu kan berarti kurang lebih di saat RE mulai ya baru berkembang Ya, kan, baru berkembang masuk. lagi. Jadi gitu. waktu gue masuk tuh Rory sendiri udah 6 atau 8 bulan lah ada. Udah ada ketuanya juga waktu itu. Jadi sebetulnya gue ketua yang ketiga. Sebelumnya udah ada. Dari 8 bulan ya? Sebelum 8 bulan dari 3 kali ganti ketua gitu maksudnya? Enggak, gue jadi ketua itu setelah ya 8 bulan. Iya 8 bulan 3 kali ganti ketua. 3 termasuk gue. Iya termasuk itu. Ya. Jadi udah ada beberapa kali pergantian. Lalu pas gue memang pertama kali Rory sendiri bikin lebih organisatorisnya lebih baik. Jadi ada pemilihan secara langsung seluruhnya. Ya akhirnya gue lah yang dipilih oleh teman-teman. Gitu. Dari mana lu belajar keorganisasian motor club? Enggak sih, nggak ada dari apa ya, YouTube ya. Nggak ada. Kalau gue sendiri ya nggak tahu lah ya, mungkin ini kepercayaan dari teman-teman untuk gue. Kalau gue sendiri nggak ada skill ya sebetulnya kalau bicara masalah organisasi motor. Artinya anak Rory itu terbuka juga ya bahwa nggak mesti yang punya jam terbang atau punya prestasi tertentu. Nah itu lucunya Rory, karena Rory itu kebanyakan anak baru malah. Hampir mayoritas itu benar-benar newbie yang memang baru naik kelas, baru punya motor gede, baru punya rezeki dan lain sebagainya. Jadi kita dari awal konsepnya memang semua sama. Kita nggak peduli lo anak lama di klub mana, ya kita semua sama gitu. Jadi ya karena kebersamaannya itu ya udah. Pada spirit itu ya. Iya. Terus kenapa ya? Kenapa anak-anak di Rory itu pilih motor itu? Iya itu yang aneh. Iya kan? Iya. Apa Itu yang karena aneh, termasuk gua. Iya. Termasuk gua. Apakah karena mereka merasa baru mau main motor sehingga butuh motor yang dalam tanda kutip gak bisa kencang? Gitu. Banyak bang, alasannya beda-beda. Beda-beda ya. Ada sebagian yang memang teman-teman punya historical bahwa dulu orang tuanya punya motor gede lah, apalah, bahkan orang tuanya pernah punya RE dan lain sebagainya. Mereka sekarang baru bisa beli RE, akhirnya punya RE. Ada yang begitu. Ada yang memang kan sebetulnya 2-3 tahun yang lalu mulai rada ngetop nih retroan. Ya ke Bazarama itu ya banyak yang suka sama RE juga. Ada lagi yang memang orang tua dalam tanda kutip udah pemain lama, cuma dia udah nggak kuat bawa yang berat-berat. Nostalgia lah. Iya. Dia bawa yang berat-berat udah nggak kuat, kepanasan, dia beli yang entengan nih, tapi gayanya masih klasik. Ada lagi anak yang dia senang motor klasik tapi nggak mau ribet, nggak mau mogok-mogokan karena dia nggak terlalu ngerti mesin. Ya dia beli inilah. Gitu. Jadi banyak alasannya. Banyak ya. Beda-beda. Iya. Ada yang orang baru naik kelas dari yang biasa bawa Tiger dan lain sebagainya gitu loh, pengen motor gede, yang motor yang lain nggak nyampe duitnya, ya udah beli motor ini. Gitu. Nah ekspektasinya gimana? Ekspektasinya sebetulnya macam-macam ya. Yang pasti lebih kepada orang yang memang senang klasik, senang retro. Dia akan bertahan dulu. Iya. Tapi kalau memang orang yang dari awal udah berpikir, wah ini cc gede, motor kenceng, 500 cc karena kan. Iya, itu berguguran. 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 Ya, Nggak nyampe ya. Iya. Nggak nyampe ya. Ya udah hukum alam, dia akhirnya jual lagi motornya. Karena paradigmanya masih kalau cc Cc gede equal kencang. sama speed gitu ya. Iya. Padahal Ternyata kan torsi. Iya. Kalau beli motor trail cc 500 lari 180 bang hebat. Sama ini bang, orang selalu bertanya ini motor getar apa enggak? Perasaan semua motor getar ya. Ya udah enjoy aja kan, harusnya gitu. Tapi orang ada yang nggak geter. Apaan? Motor diem. Iya benar. Oke. Punya cerita tapi nanti aja dilanjutin ya. Habis ini kita dengerin cerita yang Gareng. Balik lagi di Bacot, obrolan cerita anak motor. Ada cerita seru dari Om Gareng nih. Tadi gua mau cerita cuma dipotong kan. Jadi kembali nih. CC
equal dengan speed. Enggak. Belum tentu. Belum tentu karena ada yang jatuhnya ke torsi. Ya. Nah, ini ada cerita lucu nih. Jadi temen gue tuh salah satunya adalah dia sales motor trail waktu itu. Dapat klien anak motor gede. Jadi waktu itu dia ke showroom ditanya nih sama si konsumennya. Berapa motor paling gede di situ? 500 cc, Pak. Wah, kecil amat, enggak ada yang lebih tinggi. Enggak ada, Pak, kalau trail, Pak. Gitu. Lu tahu nggak gue biasa naik motor berapa cc? Gitu kan dia bilang gitu kan. Oh, tahu, Pak. Motor merek Bapak paling kecil 1.300. 1.600 ada gitu. Nah, lu tahu kan? Yang gedean dong? Enggak ada, Pak. Di saat itu motor trail 500 cc, udah gede. Udah gede. Oke, karena nggak ada lagi yang gede, dia pengen. Gua ambil yang 500. Bawa ke lokasi. Jadi mau ngetes di kita itu, dia ngetes. Datang dong. Orangnya datang, mobil turunin dari towingnya dah. Sama salesnya tuh. Turun. Langsung dia naik ke motornya. Kuncinya mana? Nggak pakai kunci, Pak. Motor nggak pakai kunci. Iya, nggak pakai kunci, ya kan? Nggak pakai kunci udah salah satu. Kedua, kasih tahu Pak pakai helm, pakai safety gear. Mereka bawa. Standarnya sales motor trail kalau buat konsumen yang baru Pasti dia. Lu tau nggak gue biasa naik motor berapa cc? Tahu, Pak. Ya kan? Ya udah, karena konsumen VIP dianggap ya kan potensial, udah, digas dong. Kok segini doang? RPM-nya kan nggak kayak motor sport yang sampai tinggi-tinggi amat. Masuk gear 1 lepas kopling, backflip. Tulang belakangnya geser, masuk rumah sakit. Ngilu. Ini Darius ini bawa 300, cuma 300 cc. Tapi di gear 1 lu lepas motornya Darius dengan spontan gas dan kopling kebalik. Iya. Gigi 2 aja masih kebalik. Kemarin tuh ya, lu kan ada obstacle batu yang lu lepas begitu kan. Loncat ya. Terbang motor dia. Di tanjakan ada batu gaji 300 cc tuh. Tus, terbang motornya. Resiko. Jadi itu ya Don ya. Ya, ini kembali lagi ke Doni, ke Rory bahwa motor Royal Enfield cc-nya 500 ya. 500. Tapi nggak mungkin kenceng. Nggak mungkin kenceng. Bukan buat speed memang. Jadi apa yang dinikmatin Dan? Experience kita lebih kepada kalau torsi lumayan lah ya. Ini kita tanjakan gigi 3 juga masih asik. Dan sensasi dari mesinnya itu yang duk karena long stroke. Ya, long stroke. Jadi enak suaranya. Yeah. Jadi itulah yang di berasa naik motor bener gitu. Nah, kita berasa naik motor. Tapi bener nggak sih maksudnya kalau salah satu produknya RE kan Himalayan. Itu kan memang didesain khusus buat yang baru. Jalur di Himalaya kan banyak tanjakan gitu kan, slope-nya juga panjang gitu. Sehingga torsinya memang dibikin seperti itu gitu. Nah, kalau kita bawa ke ranah adventure, kan lu juga yang bilang Om, kalau lu kemana-mana lewat-lewat doang, main kencang-kencang doang, lu nggak enjoy akhirnya sama pemandangan gitu. Sama kalau kayak kita misalnya di off-road mainnya malam gitu ya. Ya memang ada sensasi sendiri, tapi kalau itu sesuatu yang indah kita nggak bisa lihat itu gitu kan. Kita biasa main malam kalau kita udah pernah main ke situ. Ya, nah kayaknya nih RE memang sengaja didesain seperti itu, salah satunya memang untuk adventure kan, untuk touring gitu ya, sehingga remote juga area, iya kita bisa nikmatin bener-bener gitu. Lu berasa nggak sih itu bahwa dan memang ya gue ngerti. Cuma lu belum ada pengalaman pakai motor lain sih ya. Maksudnya untuk touring jarak jauh lo pakai ini sama bedain dua motor yang akhirnya berbeda gue banyak minjem sih. Akhirnya banyak minjem. Nah, berasa nggak tuh? Banyak dipinjemin. Berasa nggak tuh? Balik lagi karakter beda. Iya, Semua karakter beda. Kalau bicara dari enjoyment-nya, kalau dari adventure kita ke daerah yang wah pemandangannya sepanjang jalan tuh indah gitu kan. Ya, jadi gini. Kita bicara karakternya udah beda. Jadi karakter yang memang cc gede speed tinggi ya begitu gitu loh. Nggak bisa lo samain dengan si RE ini sendiri. Lalu adventure jangan jauh-jauh lah. RE antara Himalaya dan klasik karakternya beda. Pada akhirnya teman-temannya pun yang mempunyai itu customernya itu karakternya beda. Nggak bisa disamain tuh. Karena Himalaya bisa lumayan tuh speednya. Kalau klasik sama sekali nggak bisa. Nah akhirnya kebentuk sendiri gitu loh. Itu karakternya udah beda-beda. Kayak di Rory sendiri kadang kita itu kayak rombongan yang sangat lelet sekali kalau jalan. Tapi emang itu terbentuknya begitu gitu loh. Dan gue bilang malu Boy kan pernah ngomong kalau anak-anak Royal Enfield tuh punya kesabaran sangat tinggi, ya kan?
tidak terinfeksi dengan speed freak yang Iya, Nggak keprovok. enggak terprovokasi. kita Udah sono lu duluan. ada yang gerung-gerung di sebelah kita bodo amat. Jadi di Rory ini nggak ada cerita. Gue Jakarta Bandung 2 jam. Itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalaupun ada yang cerita kita cuma lihat Oh iya gitu ya. Iya. lo dapat apa kan gitu. Iya. Kita itu selalu cari tempat-tempat yang memang orang nggak pernah lewat Iya, kayak gitu. iya. Yang motor besar nggak bisa lewat. Iya. Yang sungkan Tapi- banget. balik lagi karakter sih ya. Iya. Karakter memang ada yang memang suka speed freaks, Iya. ada yang suka memang jalur-jalur jahanam, Iya. ada yang Yang memang slow-mo. Iya, kita slow aja slow bos, iya kan. Nggak peduli mau nyampe jam berapa boy. Setiap ada pemandangan bagus kita berhenti foto-foto. Foto-foto, Bodo amat. Mau telat kayak mau apa ya terserah. Kita waktu ke Himalaya juga pengen gitu tuh. Tiap bagus berhenti. Bagus semua. Berhenti terus nggak jalan-jalan. Nah, Rory sendiri akhirnya karena kita speednya sama sekitar 60-80 ya begitu aja. Kita kalau jalan rombongan gede bang, nggak pernah bisa dipisah rombongan. Iya. Percuma. Gak ada yang ketinggalan ya. Ketemu juga akhirnya. Iya. Kemarin terakhir ke Bromo kita 80 motor dari Jakarta. Itu satu rombongan. Nggak putus ya? Nggak putus. Nggak putus. Aduh, keren itu. Dari Jakarta ceritanya dipisah jadi Ini 3 rombongan. yang Serigala Rider harus belajar boy. Iya. Serigala Rider 9 motor Jakarta Bandung ya. Ciwidey sampai Jakarta pecah 9. 9 motor pecah 9. Bisa bayangin enggak? itu bubar. Iya. Jadi kalau Darius, gue dan teman-teman kita yang biasa main itu jangan lewatin aspal. Begitu lewat aspal pecah 9. Tapi kalau di hutan jadi pack. Jadi pack. Jadi pack. Kan namanya serigala. Serigala. Jadi itu ya yang membuat keunikan tersendiri Iya, sama Rory iya, ya. iya. Jadi packnya selalu. Selalu begitu. Jadi mau gimana pun tetap kita jadi satu. Anak-anak pun jadi terbentuk karakternya karena ngikutin dari komunitinya kan gitu. Iya. Kita ada satu yang trouble, mau sampai 2 hari di situ kita tungguin. Iya. Dan itu kayaknya yang bondingnya semakin kuat ya. Iya. Kadang Akhirnya. problem di anak-anak motor, kadang yang suka gue rasain juga kalau udah touring gitu, ada yang mikirin temennya di belakang, ada yang memang dia cuma mikir jalan gue di depan. Iya, Iya kan. Yang Dan itu kadang jadi apa ya? Mungkin awalnya mungkin bercanda, tapi kalau berulang akhirnya jadi karakter. nggak asik gitu kan. Pasti ada yang ngerasa gue ditinggalin mulu nih, Nah, gitu iya. kan. Nih lu kemana gitu kan? Gue trouble nih di sini nih. Iya, gitu. iya. Pasti ada perasaan kayak gitu. Pasti ada akhirnya kejadian kayak gitu Iya, gitu kan. Di Rory kayaknya itu udah bondingnya udah kuat Iya, banget. jadi gue harus bisa mengatur sedemikian rupa biar ini tetap terjaga gitu. Misalnya gini, kalau gue riding jauh seperti kemarin ke Dieng, gue nggak akan bagi kelompok, tapi gue bikin ada beberapa teman-teman yang memang jadi officer. Yang penting di depan ada, di tengah ada, di belakang ada. Iya. Kita yang komunikasi, semua aman. Kalau ada masalah pun sebetulnya konsepnya nih, kalau ada masalah, yang lain jalan rombongan, officer nunggu. Oke. Tapi enggak, anak-anak yang lain enggak. Iya. Udah semua pada Memilih nunggu. aja semuanya. Iya. Semua foto-foto, makan bakso, ya bodo amat. Karena kita dari awal konsepnya enggak, gua harus buru-buru nyampe enggak. Iya. Tapi gimana caranya gua buru-buru dapat foto yang bagus. Nikmatin perjalanan Ya, ya. biar gua bisa Bersamaan ya. di Instagram kan Yes. gitu. Itu Dan yang penting. itu yang pernah lu ceritain bahwa ketika lu ingin memulai jadi anak motor, lu harus pinter memilih dengan siapa lu main gitu. Betul, karena gini, ini yang influence kita kan. Jadi orang yang kalau salah dapat teman atau salah dapat komunitas bisa kebawa dengan karakter si teman atau komunitas tersebut. Yaitu yang mungkin teman-teman harus hati-hati ya, harus dilihat lah gitu loh. Karena banyak yang akhirnya salah gitu loh. Kalau misalnya lo beli motor RE nongkrong sama anak komunitas motorsport, ya kan ya nggak Nggak ketemu. motor itu akan menjadi motor yang sangat lambat, Iya. motor yang sangat getar, motor yang sangat tidak enak. Beda cara menikmatinya ya. Iya. Kalau lo mau nongkrong sama anak sport, ya lo beli motor sport gitu. Ya kan gitu. Iya. Tapi kalau lo udah punya motor klasik, motor RE, ya cari teman-teman yang feel-nya sama. Nanti ketemu biar nggak salah jalan gitu. Biar nggak salah jalan. Tapi kalau main sama dia, Salah mulu. Jalannya salah mulu. enggak motor apa aja ya tergantung yang di depan kan. Nyampe di mana ya udah. Tapi kadang kita kadang di Serigala kadang kita suka ini apa namanya berbagai macam tipe motor, Iya. ya kan dari yang cc gede sampai yang matic gitu. Itu ngikut dan kadang kalau lagi ingat gitu ya kita sama-sama udah bersembilan bersepuluh gitu udah
rapet gitu. Walaupun yang gede anjing. Gue pegel tau gak lo. Pelan-pelan banget sih ini. Tiap nikung gue nahan nih gitu kan. Iya. Dan terakhir kan lu sampai ke mana itu ya, gunung apa ya? Kan ada Ducati Scrambler. Oh iya. Ada yang pakai PCX. iya, Ada Vespa, NMAX. ada NMAX gitu kan. Kita pakai Ducati 800 bisa bayangin enggak? Jalan bareng sampai Bandung gitu kan. Itu lumayan misah-misah tapi masih ada barengannya lah, udah diatur lah gitu kan. Tapi ya memang selalu ada cerita dari berarti sana. Benar mereka ketemu lo yang memang memberikan influence yang benar kan gitu. Iya. Kalau kita ketemu dengan yang nggak benar, ya beda. Selama ini ceritanya. Rory itu kalau misalkan touring menggunakan jalur A atau jalur yang normatif gitu, atau jalur-jalur yang masih jarang orang lewatin. Kita sih prefer cari yang jarang orang lewatin ya. Karena biasanya view-nya bagus, fotonya bagus gitu loh. Itu yang dicari kan. Iya. Dan di situ si motor ini ketahuan kelebihannya. Kita di jalan yang nggak terlalu jalan kecil pun masih oke, di gravel juga masih oke gitu kan. Di yang agak sulit tikungannya juga masih oke gitu. Jadi apalagi di tanjakan, wah berasa banget nih motor enaknya gitu loh. Jadi itu yang kalau gue sendiri pengen nularin teman-teman ini loh. Kalau motor ini tuh peruntukannya seperti ini. Nah, kalau lo mau di jalan raya ya mending naik kereta cepet ya. Naik bus sekarang 30-40 Iya. Jangan naik motor. Tapi ini menarik nih Boy, karena banyak di teman-teman yang baru memulai suka naik motor itu ketika dia beli lalu dia ngikutin emosi orang ya. Akibatnya nanti jadi salah. Jadi besoknya motor dijual terus pengen naik lagi, itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nah menurut lu yang punya pengalaman gimana Don untuk ngasih tahu lah, berbagi bahwa motor yang lu beli itu sebenarnya nggak ada salahnya. Jadi nggak perlu apa sih rendah diri kan. Kan banyak kan orang anak motor tuh kecewa gitu kan. Gue kayaknya nggak bisa gaul nih, gue kalau ketemu motor ini jadi malu karena motor gue kayaknya kecil banget cc-nya gitu. Iya. Ya jangan malu untuk belajar. Kalau gue orangnya ngulik, jadi ada apa-apa gue cari, gue browsing, gue tanya-tanya yang lain gimana sih. Lu benar-benar menikmati motor yang lu miliki dan lu mencari temen. Ya, gue cari tahu dulu sebenarnya motor gue itu apa, gimana peruntukannya, gimana kelebihan kelemahannya gimana. Setelah itu ya gue cari padanan yang benar kan gitu. Jalur trek yang benar seperti apa, gue cobain kalau lewat pasir kayak gimana, di pantai seperti apa, di gunung seperti apa, gue cobain semua. Akhirnya gue ketemu feel-nya. Jadi lu nggak perlu kemudian sebentar ganti model ya. Ada model baru booming di sana, motornya dijual ganti lagi. Iya. Belum katam lu udah. Iya, kayak motor RE gitu untuk terabasan ya nggak mungkin lah, motor gue berat gitu loh. Bisa bro. Sama lu. Lu gila. Tinggal ganti ban aja dikit. Jadi, nah kalau gue gini bang, jadi gue nggak mau teman-teman itu pada saat pakai motor ini sekali terus kapok. Oh iya. Nah itu yang harus dihindari karena banyak teman-teman yang beli apapun merek motornya, apapun jenisnya, dia salah untuk menggunakannya di peruntukannya, akhirnya mereka kapok. Motor gue nggak enak nih, apalah. Walaupun menurut gue ada mungkin ada dua kemungkinan ya. Yang pertama memang karakternya bukan di situ. Personalnya secara personal dia memang bukan di situ. Lagi nyari sebenarnya. Lagi nyari kan. Bentuk. Ternyata nggak pas nih, nggak ketemu. Yang kedua, dia belum tahu sebenarnya karakternya seperti apa dan sebenarnya ini masuk gitu. Tapi karena salah info, salah tempat misalnya, jadinya akhirnya belum tergali, belum tereksplor itu potensi-potensinya dia udah cabut duluan. Nah, itu merasa nggak cocok duluan. Nah itu kalau di Rory kita arahkan. Jadi banyak anak-anak SMA di Rory. Di Rory itu ada, gue istilahkan mereka tuh youngster, anak-anak SMA, anak-anak kuliah yang beli motor RE. Pertama kali beli karena gaya aja retro. Setelah itu dia nyesel nih, motor gak enak, gak bisa kenceng bla bla. Nah kita yang ngarahin, kita yang bawa dia. Konsultan lo ya. Iya. Ayo ke jalan ini nih coba. Wah enak ya ke Bromo gitu. Wah tanjakan enak ya, bisa gigi 3 gitu. Akhirnya mereka dapat experience ya. Nah kalau gue sih lebih banyak begitu gitu loh ke teman-teman biar dia tahu kalau motor ini lo cari experience di sini. Kalau lo mau ngebut-ngebutan Jakarta Surabaya lewat Pantura, jangan pakai motor ini. NMAX enak. Ya enak benar. Lo sewa aja mending. 150.000 sehari kan gitu. Nyampe gitu. Bali deh. Dari Bali. Nah, makanya balik lagi kalau gue tergantung lo cari temennya. Nah, itu fungsinya kalau gue selalu bilang itu fungsinya komunitas. Lo bisa diarahkan. Di mana-mana emang ujung-ujungnya kita harus tahu tempat kita bergaul sih. Betul. Iya kan. Betul.
bukan cuma dalam hidup aja, Ya kayak tapi gue dalam salah bermotor. nih, Wis. nih gue salah gaul nih. Sama anak apruk-aprukan bahaya. Gue ngikut lu lah. Gue ngikut lu. Kalau kita bunglon sebenarnya, gitu. mana aja masuk. Ya, Ya. itu sebelnya gue. Kasih Vespa yang naikin Vespa. Gue sebel sama anak trail begitu. Mana aja bisa. Yang kita nggak bisa cuma satu, Apa tuh? motor rusak. Ya suruh benerin. Iya. Cuman kalau sama dia ya, emang bisa motor apa aja bisa dari Yus gitu. Mungkin gue juga gitu ya, atau teman-teman di Serigala yang lain juga gitu. Motor apa aja bisa, jalurnya sama. Itu doang gitu. Motor apa aja bisa, jalurnya sama gitu. Ya situ-situ juga, mau pakai motor trail, mau pakai motor adventure, pakai skuter, ya itu aja pokoknya. Untuk jalur itu yang dipilih gitu. Jadi pusing. Oke, jangan kemana-mana. Kita balik lagi bentar lagi di Bacot. Kita bakal ngomongin nih soal jalur nih berikutnya ya. Kalau Darius gak usah ditanyain jalur adventure, atau gue gitu gak usah ditanyain jalur adventure. Gue pengen nanya sama Doni, karena 3 tahun dia main motor itu awalnya cuma di aspal, tapi kemudian dia bisa menikmati jalur-jalur yang rata-rata baru ya Don ya. Dan di Indonesia itu belum menyediakan infrastruktur yang baik. Padahal di ujung-ujung jalan kayak gitu kadang-kadang pemandangan yang Jangan spektakuler. infrastruktur di Google aja nggak ada. Di Google aja nggak ada ya. Lu gimana Don? Dari secara teknis gitu, teknik naik motornya tuh lu pelajarin dari mana? Dari lu lah. Ya tapi benar, jujur bang, gue dari teman, Dari teman, ya? dari banyak teman gue belajar dari dia. Kadang kalau gue ngikut mereka, gue liatin caranya seperti apa, dan gue nggak malu untuk nanya itu gimana sih caranya Oke, gitu. iya. Oh gini caranya gini, oh oke. Jadi ya gue harus jujur bahwa kalau emang nggak bisa ya nggak bisa. Bukan nggak bisa, mungkin belum pernah ya. Nah Belum iya. pernah bertanya ya. Iya udah ngomong apa adanya aja. Gitu. Malah dari situ gue dapat ilmu yang lebih banyak. Jadi jangan sungkan nanya ya. Iyalah mau. Jadi Daripada lo kebalik, Iya. daripada nyungsap, saya mau Nyungsap, mending iya. nanya. Iya. Ya gue nanya ke lu ya belayar apa sih gitu. Apa sih? Kedet-kedet. Oh iya. Ternyata gue bisa. Ya begitu aja gitu loh. Jadi Don ini dulu bawa Himalayan, Royal Enfield Himalayan kan motor adventure. Jalannya waktu itu ke arah Baduy. Dan itu masih gravel karena belum dibangun. Jadi baru mau menuju pembangunan, jadi disiram sama kerikil. Oh, dan itu licin bener. Itu sangat licin. Bukan disiram lagi tuh udah. Jadi seperti anak-anak biasa boy kalau main di aspal kan dia linear, narik gasnya turun atau ngerem. Di jalur gitu kan nggak bisa direm. Nggak bisa, boy. iya. Direm out gitu. Nah caranya gimana? Jadi harus di blayer. Don ini nggak tahu. Jadi waktu itu gue susul dia, gue bilang Don blayer kayak anak trail. Apa sih kata dia, nggak ngerti. Nih gini nih gue. gue bukan anak trail, Bukan anak trail. gue nggak songong. Material songong. Dan lu baru tahu ya, dan dia baru tahu bahwa selama ini dia berpikir kalau anak trail suka blayer motor itu songong. Belagu ya. Jadi ternyata Saya kecil tapi belagu. takilan gitu kan. Padahal kebutuhan. Ternyata ya gue akhirnya tahu itu fungsinya begitu. Si ban itu lebih stabil ya. Terus jalan juga kenceng dikit gitu. Kenceng dikit ya. Karena lebih Terkontrol. terkontrol arahnya. ya. Gue pikir pelan-pelan aja. Berarti memang harus gitu, bukan songong. Akhirnya kita. Dan kita juga Nambah lagi teknik berarti. nambah nih. Selain itu juga kan kalau kita juga kalau nggak kenal anak-anak Harley Davidson, taunya kan bla maunya kencang. Jadi panas boy mesinnya boy. Itu kalau diem matang bijinya. Kan bijinya lain sama Nah, anak itu, motor Bang. seneng antri gitu kan. Banyak orang yang membatasi diri. Jadi gua anak Mio, gua gaul sama anak Mio, salah. Lo harusnya gaul sama yang lain. Kayak gua kan bukan anak trail. Tapi gua gaul sama anak trail. Gua dapet ilmunya dari lo, gua nyolongin. Itu yang penting gitu loh. Jadi biar nambah ilmu lagi gitu. Jadi respect bisa ya. Iya. Saling respect akhirnya antar komunitas yang beda genre gitu Dan kan. kalau perlu cobain motor dia. Iya. Kalau motor Harley ya, lu jangan bicara Harley belagu dan lain sebagainya. Emang bener panas. Iya, panas. ya. Kalau pelan-pelan gak enak. Nggak enak. Udah panas berat lagi. Iya, makanya dia butuh PJR tuh pengawalan segala Iya. macam. Bukan mereka mau nunjukin bahwa gue mampu bayar polisi atau bayar peraturan, enggak. Nurun kaki berat. Iya, mereka panas. Terus nggak mungkin ngeremnya kayak motor-motor beat gitu ya. Ngeremnya kayak truk jarak jauh, Pak. Gitu, jadi dia butuh dikawal. Dan kalau gue pribadi ngeliat anak Harley dikawal dalam gerombongan 25 motor, 30 motor, itu jauh lebih baik ketika mereka tanpa pengawalan. Karena berbahaya, bukan cuma buat dia, tapi juga buat orang lain. Iya. Nah, kalau ngomongin jalur,
jalur-jalur yang jalur nomor 2, jalur alternatif yang masuk ke dalam gitu ya, belusukan itu kan nggak semua orang tahu ya. Di Google juga nggak ada. Itu biasanya kalau mau ke satu tujuan survei dulu, riset dulu, atau udah ada yang salah satu yang jadi leader misalnya. Semua kita lakukan. Kalau kita ngikutin model kayak dia yang udah survei dulu, kita juga sering seperti itu. Ada yang memang kita ngikutin Google, ada yang memang kita bener-bener pengen tahu. Ngasal aja. Jalan aja. Pokoknya jalan ini menuju utara, gue mau ke utara, udah masukin aja. Ujung-ujungnya mentok nggak ada jalan ya balik lagi gitu loh. Itu experience ya kalau menurut gue gitu. Ya udah jalanin aja. Mahal itu ya. Iya. Itu yang seru. Gue selalu bilang ke teman-teman bukan nyasar. Kita tahu itu ada jalan buntu. Udah gitu aja. Kan bener? Keren ya. Iya, ngapain? Kita nggak pernah bilang nyasar. Jadi ini udah satu frekuensi, Bos. Kalau naik motor bukan destinasi ya diceritain, tapi proses menuju destinasi. Perjalanannya. Iya. Jadi keren sih. Jadi kayak dulu awal-awal gue main motor, gue sering Jakarta Bandung karena gue orang Bandung ya. Nah gue selalu pakai jalur yang berbeda. Ada yang ada di Google, ada yang enggak. Kalau menurut gue ya itu ceritanya gitu. Karena kalau ke Bandung gue bisa tiap bulan ke Bandung. Tapi ceritanya hari ini gue lewat sini, hari ini gue lewat sini. Akhirnya teman-teman pengen tahu kan, itu lewat mana, lewat sini, yuk jalan. Ketemu pemandangannya beda, iya, kulinernya beda, foto-fotonya beda, kulinernya beda-beda. Kalau enggak udah akhirnya jadi kalau kata Om Garing jalur monoton. Iya. Ya, kalau diulang lagi. Padahal kita udah bicara bukan Bandung bukan doang adventurous gitu. ya. Iya. Lagi. Nah akhirnya itu yang kalau gue pribadi. Tantangannya harus ditambah, Boy. Iya. Kalau lu mau jalurnya sama terus, tantangan sekali-kali coba jam 1 malam, terus pas 1 jam terus start gitu. Atau cobain copot bannya 1. Coba 1, remnya dari dikit. Itu baru keren gitu kan. Nggak apa-apa jalurnya tetap sama, monoton, cuman ya itu dah. Dari 3 tahun perjalanan Rory, terus punya motor juga, yang paling epic kemana? Paling epic kayaknya semua perjalanan gue ada cerita. Oh dia nih yang tidak terlupakan nih. Jalan sama dia, gue pertama kali ke gravel. Dia tersangka banyak ini ya. Iya. Banyak komunitas ya. Udah turunan itu berapa derajat sih turunan itu? Parah banget. Udah turunan seperti itu disuruh digas sama dia. Gue lihat sebelah gue yang senior jatuh pula. Iya kan, tapi dia nggak jatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena mendengarkan petua. Suruh gas. Terus gue marahin si Rizky Bun di bawah. Gimana gini, itu tanjakan harus ditekuk di tengah tanjakan karena kan gravel batu lepas. Ditekuk gitu. Cuman harus gas, Bos. Kan bingung deh kan. Gimana ngegas? Kan waktu belok kan kita tutup gas, jatuh lu tutup gas. Jadi harus Kalau kelebihan lu putar balik. Iya benar. Gitu. Tapi bisa. Ya? Alhamdulillah. Dan itu yang membuat keyakinan bahwa sebenarnya kita harus ngalamin rasa takut ya. Rasa takut. Kita harus coba lah. Jatuh biasa lah. Apalagi sama teman-teman ya. Iya. Yang penting kita harus punya keyakinan ya itu tadi, kalau kita punya teman, kita punya komunitas, ada yang bantuin, ada yang nemenin gitu loh kalau ada apa-apa. Lu kalau gini, ini jangan ditanya nih. Kalau lu naik motor di sebuah rute yang susah, lalu motor lu jatuh dan rusak, itu namanya ada battle scratch. Lu sedih karena harga motor lu kalau dijual lagi turun, atau lu bangga? Ya sedih lah, kalau bicara sedih, motor gue mahal bro. Jadi lu gak kenal kata battle scratch ya? Battle scratch gak ada ya? Cuman jadi cerita kalau gue. Itu battle scratch? Iya, akhirnya menjadi cerita bahwa ini tuh pernah begini karena begini. Karena dari situ gue nambah levelnya gitu loh. Kalau gue nambah level. Jadi kalau menurut gue ya, battle scratch itu biar ada itu adanya gitu. Tangki lu pernah jatuh, kepentok batu terus rusak. Kalau gua enggak, ketimbang ada teman yang selalu moles dan itu pengok gara-gara ketiban helm. Atau jatuh di parkiran. Iya, jatuh di parkiran. Itu gak bisa diceritain, man. Wih, kenapa nih? Jatuh kemarin di parkiran. Ya. Jatuh bego. Iya, ditabrak emak-emak gitu kan. Jadi gitu, Boy. Gue pikir udah, Boy ya. Ya. Menarik sekali ya. Menarik sekali ya. Katanya 3 hari kita ngobrol. Next gua lagi. Saat lagi motor Radon. Siap. Next destinasi. Next destinasi. Insya Allah Sumatera Series. Rencana sih di tahun ini, tapi bulannya kita belum tahu. Ya mudah-mudahan inilah. Jadi ceritanya gue tuh pengen, kita punya cita-cita, kita sebelum ada new normal ini,
kita mau support orang-orang Indonesia khususnya yang kurang mampu di jalur Sumatera. Jadi gue mau bagi-bagi sanitizer sama masker. Mudah-mudahan terlaksana, amin. Sekarang udah berapa anggota Ruri? Total sih lebih dari 700 di 10 chapter. 10 chapter itu 10 provinsi. 10 provinsi. Mudah-mudahan berkembang terus, Amin. nambah terus, solid, terus. kompak Jangan terus ya. juga sih pusing gua, Bro. Enggak lu sebar pusing. lah, lu ekspor kemana-mana bagi-bagi jalur gitu kan. Amin. Siap, thank you banget Ya, thank you Om banget, Doni. Sama-sama. Sukses, sehat selalu. Sukses, Salam nih. buat kawan-kawan Rory. Siap. Mudah-mudahan nanti kita bisa riding bareng. Waktu itu mau riding bareng belum sampai? Iya, harus jadi nih, harus jadi. Waktu dia riding sama gue, lu riding bawa anak-anak ke gunung. Iya, kita pisah. Iya. Pisah jalur kita. Beda jalur. Dia bentokin anak-anak ke gunung yang udah gak ada jalannya. Lo mau cari ada jalan yang mentok, bener-bener mentok, gak ada jalan Dan lagi. itu aspal, Boy, ya? Itu aspal, hot Aspal mix tapi habis. halus, dan itu 2 bukan Kayaknya 1 dulu ya. PU-nya salah tuh, Boy. Dia udah gambar, terus pas nyampe di ujung Iya. nggak bisa, Nggak Boy. bisa Siapa ini. yang gambar? Kat gitu. Jadi bener-bener balik. itu aspal habis aja. Habis. Dan Dinding- nggak dinding diterusin. batu. Dinding batu. Oh, Dinding gitu? batu, Iya, Aspal ujungnya dinding batu. Itu keren tuh. Makanya. Ntar gue tunjukin fotonya. Jadi kalau ada orang bilang ujung aspal di Pondok Gede, Salah ya? Itu kan salah. Ujung Iya. aspal cuma kata kiasan. Iya. Dan Ini sebenarnya ada bener-bener ujung ya? aspal. Iya. Itulah yang harusnya disebut Mungkin ujung aspal. itu yang Jalur dia. dipercaya sama teori ini flat earth. Ujung dunia. Ujung dunia itu itu dia. ujung jalannya. Jadi itu ada di Jawa Barat. Lu mau tahu jalurnya tadi Darius. Oke, thank you semuanya udah nonton ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan mudah-mudahan semakin banyak yang nonton kita ya, bacot ya. Obrolan cerita Obrolan anak cerita motor. motor. Kita bakal keliling-keliling. Kita akan datengin teman-teman komunitas dan juga anak-anak motor, figur-figur yang Yes, masih banyak. luar biasa. Ada yang pokoknya ya. dokter tulang, ada yang dokter penyakit dalam, itu anak motor. Teman-teman Kapan kita custom wawancara juga, gitu, teman-teman iya. custom juga. Iya, menarik sekali Menarik itu. sekali. Bahan obrolan yang nggak pernah habis ceritanya Keren ya. gitu kan. Oke, Oke, thank you. see Sampai you. ketemu guys. Bye-bye.